Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKKBN dimanapun berada. Kembali lagi bersama Yeni Wijanti dalam program Ruang IPKB hari ini, edisi Jumat 2 Mei 2025. Dan senang sekali seperti biasa di Ruang IPKB, pastinya kita akan memberikan narasumber-narasumber yang luar biasa, menghadirkan sosok-sosok inspirasi ya yang akan menemani kita kurang lebih 1 jam di perjumpaan kita hari ini. Dan di ruang dengar Sobat BKKBN sekarang sudah ada narasumber kita yang kita recall terus ya. Dan hari ini kebetulan beliau juga ada kegiatan di Bengkulu. Nah, sambilan ngisi di radio ya teman-teman ya. Jadi sambil menyelam minum air ya Pak ya. Langsung saja kita sapa Bapak Erianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Selamat Yen. pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tadi katanya subuh ya? Iya, Mbak Yen, Wah, benar subuh sekali. Dari Bengkulu. dari Bengkulu Selatan tuh yang jadi kita ada 2 live ya, satu pakai akun Balai Penyuluh Kedurang Ilir ya, Balai Penyuluh KB Kedurang Ilir di TikTok, boleh cek nanti kalau teman-teman mau lihat ya. Dan di Instagram kita di Kemenduk Bangga BKKBN Bengkulu. Benar. Dan yang baru bergabung ini udah rame aja nih ya. Nah, sahabat BKKBN bersama Pak Erianto hari ini ya Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, temanya hari ini tentang Gati. Gati ini baru aja dicanangkan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Benar. Di Bengkulu ya Pak ya. Iya. Bisa sedikit berbicara tentang Gati. Gati itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Yen dan selamat pagi teman-teman yang sudah hadir baik di TikTok maupun di live Instagram ya Mbak Yen ya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Nah, teman-teman, Gati itu adalah gerakan Ayah Teladan Indonesia atau sering disebut juga dengan GATE, Ayah Teladan gitu. Nah, saya yakin teman-teman semua yang sudah berkeluarga khususnya ya, pengen menjadi seorang ayah yang baik kan, menjadi seorang ayah yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Nah, gerakan Ayah Teladan Indonesia ini adalah salah satu program dari BKKBN baru ya. Pada intinya ini adalah bertujuan untuk mengembalikan lagi, refresh kembali peran seorang ayah begitu. Karena sekarang kita sering mendengar istilah fatherless itu kan. Iya, fatherless. Sekarang anak-anak TikTok pasti tahu ya Pak ya, fatherless. Jadi kehadiran orang tua, terutama ayah, itu kurang maksimal pada saat ini. Nah, inilah tujuannya di sini nanti bagaimana orang tua, terutama ayah, itu kembali lagi yuk kita sama-sama mengambil peran bersama seorang ibu untuk menjadikan anak kita anak yang hebat. Betul, betul. Seberapa penting menurut Bapak? Sangat penting. Karena kalau kita melihat latar belakang dari program ini kan ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa di Indonesia khususnya ya hampir 29 juta ya peran ayah itu tidak ada di keluarga Indonesia. Ya, kemudian juga ada penelitian menyatakan bahwa 20,9% keluarga Indonesia itu peran ayahnya tidak hadir. Nah, baik itu saya mohon maaf mungkin kawan-kawan ada yang ayahnya sudah meninggal atau memang ada yang divorce ya. Karena kalau posisi itu ya kita mungkin akan punya program khusus tetapi bagi ayah yang ada ya Pak ya, itu harus mengambil peran untuk bagaimana nanti menjadikan anak-anaknya anak yang hebat. Gitu. Jadi gitu makanya penting sekali ya Pak ya Gati itu. Dan Gati itu. Kenapa Gati itu penting tadi? Jangan sampai fatherless itu membuming. Iya benar. Ada ayah tanpa peran, aduh ngeri banget ya. Nah sekarang Pak Ian mau tanya kaitannya dengan penyuluh KB, karena Bapak kan selaku penyuluh keluarga berencana Provinsi Bengkulu. Nah, apa sih Pak peran penyuluh KB dalam mensosialisasikan Gati ini di masyarakat dan seperti apa? Ya, baik Mbak Ian, terima kasih. Dan juga untuk teman-teman penyuluh KB se-Provinsi Bengkulu khususnya dan PKB se-Indonesia pada umumnya, selamat bekerja ya, selamat berkarya. Kemudian ayo kita sama-sama greget lagi nih untuk program Gatinya gitu. Jadi salah satu strategi yang bisa dilakukan Mbak Yen adalah
kita melakukan pergerakan-pergerakan di lapangan, terkhusus di desa-desa binaan. Kita membentuk sebuah komunitas, nanti komunitas yang disebut dengan Ayah Peduli Anak. Jadi nanti kita di sini tujuannya adalah bagaimana ayah ini mengambil peran lebih ekstra lagi untuk bersama-sama mendidik anak. Ya, kalau mungkin selama ini Mbak Yen kita dengar itu tanggung jawab ibu, didik anak, kemudian ngasuh anak, pokoknya ayah itu cari nafkah. Nah, ini mindset inilah yang harus kita kita perbaharui lagi, bahwa ayah itu tidak hanya mencari nafkah, tetapi terlibat dalam proses pendidikan anak. Jadi proses pendampingan begitu, karena anak-anak itu kehadiran figur seorang ayah itu sangat penting supaya terjadi balancing di dalam keluarga. Bayangkan ketika peran ayah itu tidak ada, cuman ibu saja yang berperan. Nah, anak-anak kita menjadi anak yang tidak tegas, karena combine sosok ayah dengan ibu ini perlu di-combine kemudian menjadi sebuah kekuatan. Jadi kehadiran ayah, kehadiran ibu itu penting. Nah, yang sekarang yang menjadi reasoningnya dari Pak Menteri adalah menginginkan, ayo ayah-ayah Indonesia, ayah-ayah yang ada di seluruh dunia, kita kembali lagi berperan untuk memberi kontribusi terhadap proses pendidikan anak. Jadi seperti itu, Mbak. Dan pertanyaan selanjutnya, kapan dan seperti apa caranya nih? Karena programnya sudah ada, terus pelakunya sudah ada, maksudnya pelakunya ayah ya dalam artian, dan anak ya pastinya. Ini ada ayah aja nggak ada anak, bingung juga ya Pak ya. Ada anak tapi ayahnya nggak ada, bingung juga kita. Nah, sekarang nih pelakunya sudah ada, programnya ada, kapan mulainya dan bagaimana? Ya, kita ketahui bahwa sasaran dari Gati ini adalah pertama itu adalah keluarga atau ayah yang memiliki balita. Kemudian kedua adalah ayah di mana memiliki remaja. Kemudian calon-calon ayah. Jadi itu adalah sasaran kita di lapangan. Nah, nanti kita berkolaborasi dengan pemerintah desa ya. Kalau di kita punya wilayah binaan, nanti kita berkolaborasi itu nanti juga bisa dipertegas oleh tokoh-tokoh informal dan formal yang ada di desa, untuk kita sama-sama yuk kita buat sebuah gerakan. Apa itu? Yuk kita buat sebuah komunitas. Apa itu? Adalah gerakan ayah teladan. Ayo nanti kita buat misalnya semacam kita belajar, ayah belajar bersama anak, kemudian ayah bermain bersama anak. Nanti kita buat momentum-momentum yang kemudian momentum itu nanti bisa menjadi inspirasi, menjadi sebuah kekuatan baru. Nanti kita membentuk sebuah komunitas yang lebih besar lagi, Mbak Yen. Jadi seperti itu. Ada nggak tips dan triknya dulu nih? Ya, tips dan triknya. Apalagi baru, misalnya untuk ayah yang baru, baru menjadi ayah. Nah, gimana? Memang target kita adalah ayah baru ya, keluarga ayah baru, muda gitu, ayah muda ya. Baru. Ya, kalau ayah tua ya tidak juga menutup kemungkinan. Akan tetapi yang paling tepat sasaran kita kan adalah ayah-ayah muda atau calon ayah remaja pria. Ada nih yang masih bujang di sini. Ini ada ya calon ayah ya. Ini sangat penting. Artinya seorang anak itu akan tumbuh baik, akan tumbuh maksimal bila ada kehadiran seorang ayah. Karena kenapa? Tanpa kehadiran seorang ayah, ayah itu adalah figur yang kemudian mempertegas visi misi keluarga. Nah, walaupun pada kenyataannya terkadang itu semua diambil oleh seorang ibu. Sebenarnya ibu itu kan adalah pelaksana harian visi dan misi seorang ayah. Nah, ayah itu kalau tidak mengontrol, wah, anak saya sampai di mana ya pendidikan, terus anak saya kemana ya. Nah, kita seorang ayah juga harus peduli ketika anaknya belum pulang, misalnya jam sekolah, misalnya harusnya jam 4 udah di rumah, misalnya ya seorang ayah juga harus ikut serta. Kemudian seorang ayah juga memberi keteladanan yang baik kepada anak, menerapkan disiplin di rumah, kemudian menegakkan norma-norma sosial. Itu adalah peran ayah, itu sangat-sangat dibutuhkan akan hal itu, Mbak Yen. Memang benar ya, seorang ibu yang hebat bisa mendidik anak yang hebat, tetapi tanpa kehadiran ayah
untuk proses itu kurang maksimal. Dia kan berpengaruh ya Pak ya, pengaruhnya benar. banyak sekali. Bahkan kalau dengar Pak, psikologi anak itu juga salah satu pengaruhnya dari faktor ayah ya. Benar. Perkembangan psikologinya, perkembangan emosional sosialnya itu dari ayah semua. Nah kalau Bapak sendiri nih, pernah nggak mengalami atau punya cerita di balik selama jadi penyuluh keluarga berencana? Apakah sudah ada keluarga yang Bapak jadikan contoh nih di desa atau di wilayah binaan Bapak? Baik Mbak ya. Jadi kalau menyambung pembicaraan kita episode yang lalu menjadi orang tua hebat, sebenarnya salah satu agendanya adalah belajar peran. Karena kenapa persiapan sebelum menikah atau pendidikan pranikah salah satunya adalah memahami peran ayah dan ibu. Nah artinya kalau kita lihat sehari-hari ya di lapangan, peran ibu itu sudah cukup baik ya. Cuman peran ayah ini perlu ditingkatkan lagi begitu. Lebih baik lagi ya. Bagaimana peran ayah ini lebih baik lagi. Nah, salah satu strategi nanti di kecamatan kita mencoba membangun sebuah MOU ya, misalnya dengan KUA. Jadi sebelum melakukan pernikahan ada nasihat pernikahan nanti kita tekankan lagi di sana peran ayahnya. Mungkin selama ini pendidikan tuh ibu lagi kan, ngasuh ibu lagi kan, kemudian perawatan anak ibu, menjaga anak ibu, KB ibu. Nah nanti bisa kita kerjasama dengan kantor KUA yang ada di kecamatan masing-masing untuk kita ketika ada nasihat pranikah nanti kita masuk di situ menekankan kembali peran seorang ayah. Karena kenapa? Kita kan sudah punya program yang bagus tuh. Ada yang namanya di desa itu kan ada BKB, ada BKR, ada PIKR, ada BKR. Nah, nanti juga kita bisa mensosialisasikan peran ayah ini, gerakan ayah teladan ini di kelompok bina keluarga remaja terkhusus untuk anak remaja yang pria ya. Calon-calon seorang ayah ya. Nah, ini perlu diberi edukasi Mbak Ian. Jadi seperti itu. Nah, untuk lagi-lagi pengalaman ya, yang Ian tanyakan ke Bapak nih. Menurut pengalaman Bapak, gimana sih peran ayah di keluarga sekarang terutama di desa? Di desa ya. Nah, apalagi di Kedurang itu jauh dari Kota Bengkulu. Maksudnya, kan kita nggak tahu gimana peran ayahnya di sana. Dan kalau Ian lihat di desa Ian juga, di daerah kelahiran Ian juga, ayahnya masih benar-benar yang pulang kerja itu sore, terus udah langsung kadang pulang mancing, kadang pulang pergi lagi. Seperti itu. Nah, kalau di desa Bapak gimana nih? Ya, itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi sebagaimana prolog yang disampaikan oleh Mbak. Ya memang di desa itu peran ayah itu kita rasa perlu lagi ditingkatkan lagi. Jadi peran teman-teman nanti penyuluh termasuk saya sendiri ini adalah salah satu tugas yang mesti kita segera action nih. Jadi memang di desa tidak semudah apa yang kita bayangkan karena ayah-ayah di desa mereka tuh setelah bertani ya pergi pagi kemudian pulangnya sudah hampir maghrib kemudian mereka kecapean, terkadang ada juga yang beraktivitas lain misalnya mancing, misalnya berkumpul dengan teman, sehingga mereka benar-benar seolah-olah pendidikan anak tuh ya sudah tanggung jawab ibu. Nah inilah secara beransur nanti melalui momentum-momentum kita coba nanti membentuk komunitas-komunitas kan, nanti kita melihat, kita petakan dulu di desa ini siapa yang kira-kira bisa dijadikan role model sebagai ayah teladan. Karena masyarakat tuh perlu contoh. Ayah teladan tuh yang seperti apa? Nah kemudian anak-anaknya juga berani bertestimoni nih. Ayahku tuh memang luar biasa. Jadi jangan sampai nanti kita teladannya bagus, tetapi testimoni anaknya bertolak belakang kan? Ayah aku biasa-biasa aja. Nah saya pengen nanti coba saya akan mencari di lapangannya. Siapa sih anak-anak remaja ya yang mampu ngomong gini, ayah saya tuh hebat loh. Ayah saya itu sangat berperan. Nah, nanti kita panggil ayahnya. Nah, gimana sih model ayahnya? Kemudian kita tularkan ke teman-teman yang lain. Jadi mungkin itu salah satu strategi yang bisa dilakukan, Mbak Yen. Betul
betul ya. Jadi dibikin testimoni ya. Iya. Jadi sinkron ya antara ayah dan anaknya ya. ya. Benar. Apa yang disampaikan sama anak, nah yang itu tuh iya benar. Iya. Ayah saya di rumah seperti ini. Jangan cuma gitu ya. ayahnya pencitraan. Betul. Ya, Pas di kan? video Bapak mau nggak ikut testimoni ini? Menurut saya Bapak sudah masuk kriteria misalnya. Oh boleh. Nggak tanya di rumah berbalik ya. Nah untuk teman-teman yang lain boleh banget chat kalau misalnya ada yang mau ditanyain ya. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang mengganjal tentang Gati atau gerakan Ayah Teladan Indonesia. Tolong ya ini jangan diselewengin pengertian ini. Nanti ada yang bilang gerakan ayah tiri lagi. Jangan. Ini gerakan ayah teladan Indonesia atau GATE juga. Ya, GATE. Gerakan ayah teladan ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan di live TikTok. Wah, itu rame banget tuh kayaknya nonton Pak ya. Mohon maaf nggak bisa kebaca nih. Iya. Ini juga ya di di Instagram pun begitu. Terima kasih juga sudah berlive bersama. Oke, Bapak selanjutnya nih. Kalau kita ada program pasti ada tantangannya. Benar. Apapun itu, kita hidup aja tuh ada tantangan. Kita bangun pagi tuh ada tantangan juga. Aduh, mau masuk gitu ya, ada aja halangan. Apalagi program. Nah, menurut Bapak ada nggak sih Pak tantangan saat seandainya nanti lalu-lalu kita yang ambil yang lalu-lalu deh. Program BKB atau BKR kita kasih contoh. Ada nggak Bapak menemukan tantangan-tantangannya selama di sana? Ya. Sebelum kita ke Gati ya. Iya. Tantangan itu pasti ada Mbak. Di setiap apapun aktivitas kita, setiap apapun keputusan kita ambil itu pasti ada tantangannya. Akan tetapi adalah bagaimana kita mengelola tantangan itu menjadi sebuah itu menimbulkan kita untuk berkreasi, membuat sebuah ide, membuat sebuah terobosan. Hidup ini kan tanpa ada tantangannya kita gitu-gitu aja kan. Ya, flat aja gitu. Ya flat aja gitu. Nah, tantangan itu sangat perlu untuk menambah kensensitifan kita, kemudian menambah skill kita. Nah, kita memang di lapangan tentu banyak sekali, terutama di desa ya tantangan yang kita hadapi. Terutama kesibukan orang desa itu berbeda dengan orang kota. Iya, benar-benar. Ya, apalagi yang tantangan yang terberat adalah keluarga dengan ayah ibunya posisinya mereka itu memperjuangkan ekonomi dengan cara berkebun. Kemudian berkebun itu di luar wilayah kan, sehingga anak remajanya ditinggal kan, anak kadang masih SMP SD aja sudah ditinggal. Nah, ini memang kita mencoba berkolaborasi dengan pemerintah setempat ya, pemerintahan desa dalam hal ini. Bagaimana dana desa itu juga kita untuk pembangunan manusia, salah satunya adalah pemberdayaan bagi anak-anak remaja. Itu salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Kemudian adalah tentu dengan teman-teman tim yang ada di lapangan termasuk TPK. Salah satu sasaran kita ada kan remaja ya atau catin gitu. Nah, jadi kita seringkali menemui catin orang yang sudah siap menikah, ternyata orang tuanya tidak ada di tempat. Nah, ini adalah kita mencoba bersama TPK ya, mencoba memberi edukasi dari bidannya, dari PPKBD-nya atau IMP-nya, kemudian dari PKK, karena kehadiran PKK itu kan sangat strategis ya dalam mendukung program kita di lapangan, karena PKK itu kan istri kepala desa. Iya, betul. Kalau kepala desanya laki-laki. Kita berdayakan ya, benar. Ya, benar. Jadi itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Namun dengan kondisi ini tentu kita juga mempunyai sasaran ya Mbak ya. Kalaupun tantangannya ada, tentu kita utamakan sasaran yang keluarganya utuh, itu menjadi target kita. Benar. Nah, itu. Tadi ada hal-hal yang menjadikan itu sebuah tantangan. Nah, kalau sebelum kita ke Gati lagi nih, gimana cara Bapak untuk menyikapi hal-hal misalnya statement orang menyebutkan ada statement seorang ayah misalnya nyebutin saat Bapak kasih penyuluhan Pak, kalau masalah itu urusan ibu misalnya. Nah, gimana nih Bapak nih mensiasati hal itu? Karena kalau Yan juga posisinya agak kenapa dijawab seperti itu? Ya, benar sekali. Harusnya kan kerjasama ya antara suami dan istri. Mungkin
Ya yakin di antara ribuan juta laki-laki atau suami-suami atau ayah-ayah di luar sana ada mungkin yang jawab seperti itu ya Pak. Iya, pasti Ian ada. Rasa ya. Ada, Mbak. Yakin ya, soalnya ya itu kan apalagi ngomongin anak itu kan urusan ibunya anaknya. Iya, benar. Serahin aja sama ibunya. Ya, itu adalah salah satu tantangan kita, Mbak ya. Pak, ya. Terkadang Bapak ini nambahin masalah aja. Dulu udah adem-adem, kok sekarang ngomong peran ayah lagi. Jadi salah satu tantangan begini. Ya. Nah, jadi cara menyiasatinya ini agak belibet. Cara menyiasatinya adalah kita mencoba duduk bersama dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang santai, ngobrol gitu. Jadi kalau penyuluhan di lapangan seringkali saya formatnya lebih kayak curhat gitu. Iya, jadi kita benar-benar tahu permasalahan. Terkadang seorang ayah, apalagi dulu yang Mbak ya ada program pencegahan stunting, itu kan salah satu kontribusi terbesar itu kan dari perilaku merokok. Wah, apakah kita ngomong itu banyak sekali ayah-ayah yang tidak setuju. Ya, jadi saya menyampaikannya begini, saya bilang bapak-bapak bukan berarti tidak boleh merokok, tetapi tolong jangan merokok di dekat ibu hamil, di dekat dekat balita, supaya anaknya nanti menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang punya daya tahan tubuh yang bagus. Dengan kesadaran itu, nah kemudian untuk gerakan ayah teladan, nah salah satu hal yang sering kita lakukan adalah memberi contoh, nanti memberi sebuah role model, nanti kita jadikan ada yang menjadi model ayah teladan itu seperti apa, nanti, orang akan melihat, oh iya, ini ada loh ayah teladan yang bisa dicontoh. Memang ada nih contohnya, ternyata efektifnya, ternyata anaknya memang hebat-hebat. Makanya tadi langkah awalnya Mbak Ian, kita akan mencari keluarga yang baik, kemudian anak-anaknya bisa berkata, itu ayah saya hebat, ayah saya luar biasa, dan anaknya pun sukses. Jadi itulah yang nanti kita bawa-bawa, sama kita memotivasi untuk orang MOP. Nah kalau kita tidak bawa role modelnya, orang masih ragu. Iya Pak, benar. Nih ngomongin masalah MOP nih, Ian juga punya cerita. Ini juga peran ayah ini. Iya Pak ya, Ian punya cerita di balik MOP Pak. Dulu waktu Ian punya teman juga, temannya udah senior, kebetulan juga di kantor kita juga. Dia udah disonding untuk MOP, udah semangat kan Pak. Kita kan sebagai teman tuh menyemangati kan. Iya, benar. Karena posisinya anaknya udah 4, jadi kita semangatin, ayo nggak apa-apa. Kita sebagai teman kan nyemangatin. Terus hari pendaftaran dia datang nih Pak ceritanya. Dia datang, lucu banget sih ceritanya ini. Dia datang, dia tulis daftar hadirnya. Nah, udah dijadwalin. Jadwalnya itu setelah pendaftaran, kalau nggak salah ya 3 atau 4 hari setelah pendaftaran. Sudah disonding sama PKB-nya. Waktu hari H dia hadir Pak ceritanya. Waktu giliran dia hadir, waktu udah mulai, ayo kata perawatnya, kita ini dulu ya, kita periksa dulu ya. Dia hilang Pak. Dia hilang. Maksudnya ini saya nggak nyalain siapa-siapa maksudnya. PKB-nya sudah mensonding luar biasa. Kenapa yang bilang luar biasa? Karena sampai di titik itu dia masih mau, maksudnya ya Pak. Benar. Nah, masalah dia kabur dari tempatnya itu bukan, sebenarnya dia belum siap. Terus sampai di telepon akhirnya dia balik lagi, ambo nangis. Ambo tidak berani katanya, bahasa Bengkulu ya ini ya. Nah, terus akhirnya kita kasih lagi support, istrinya juga begitu, teman-teman di kantor juga begitu. Akhirnya terlaksana Pak. Sebenarnya kalau Ian ambil garis besarnya, kalau laki-laki mungkin dia masih takut Pak. Karena kalau PKB ya yakin 1000% sudah menjalani tupoksinya untuk memberikan penyuluhan, untuk mensonding teman-teman supaya mau MOP atau MOW. Sekarang tuh balik ke pribadinya, dan yakin mereka tuh takut, dan karena nggak pernah tahu, dan itu kan untuk permanen ya Pak ya. Ya makanya mungkin kesiapannya yang belum, padahal sudah disonding, sudah sudah dikasih semangat ya, balik lagi, dan akhirnya selesai juga Pak. Terus dia jadi testimoni waktu yang ikut penyuluhan juga di sebelah ada seminar, dia jadi testimoni katanya, buat teman-teman yang mau MOP saya contoh ya. Akhirnya dia mau. Aduh, itu pengalaman ya namanya ya. Makanya saya bilang gini Mbak ya.
sekarang pola penyuluhan itu juga harus update ya, Iya, betul. update. Artinya orang tuh lebih percaya siapa sih yang udah ngelakuin Iya, gitu. betul, Nah, betul, orang tuh nggak mau lagi teori ini nggak apa-apa aman, Iya, pokoknya benar, ini benar. tanpa testimoni. Itu Benar, sudah saya benar. lakukan, Mbak ya. Ketika tidak ada misalnya orang modelnya yang kita bawa penyuluhan, benar. mereka tuh baru setengah yakin atau maksimal 80%. Benar. Ketika orang yang sudah pelakunya kita hadirkan, Iya. itu mereka akan mendengar testimoni, oh ternyata tidak apa-apa. Oh, Iya, apalagi benar. yang pelaku MOP itu memang keluarga yang sukses, orangnya sehat, benar, kan? benar, Artinya mereka percaya, saya tahu dia sehat setelah melakukan MOP. Artinya mereka nanti berbondong-bondong Iya, itu benar ya, mau Pak, kan. ya. Tapi Benar. kalau tidak ada testimoni langsung, ya mereka percaya Kurang ya, Pak, ya, kurang. gimana Cuman gitu ya, tingkat kepercayaannya itu tidak segreget Benar. ketika kita membawa modelnya. Maka Benar. saya selalu sangat sangat mengupayakan bagaimana di setiap momen program itu memang ada keluarga-keluarga yang menjadi role model. Iya, betul. Jadi sehingga mereka itu merasa ada panutan. Iya. Sekarang kan kita krisis panutan kan. Iya, benar. Kalau semua orang itu bisa loh menasehati, tapi menjadi visual role modelnya role modelnya ini yang masih perlu kita tingkatkan. benar, Jadi ya. seperti itu. Benar. Karena nggak gampang nge-sounding orang ya, Pak ya. Iya, benar. Mengajak atau bahasanya memarketingkan suatu program ke orang tuh nggak semudah yang kita bicarakan sekarang lagi ngobrol ya, Pak ya. Apalagi Bapak selaku penyuluh KB tuh aduh banyak banget. Nah, ini kita di luar Gati nih, Pak. Ada nggak sih, Pak, momen-momen Bapak tuh udah di titik yang kesel banget gitu, aduh ini kok mental gitu, Pak? Pernah nggak sih, Pak? Ya, kalau kita di lapangannya kan prinsipnya kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Iya, Jadi benar. apapun itulah bagian dari ujian sebuah pekerjaan dan sebuah tantangan. Ketika bahagia itu kan intinya ketika kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Itu adalah sumber kebahagiaan dan kepuasan. Kalau kita tidak melakukan apapun, apa yang membuat kita bahagia? Tidak ada capaian dalam hidup ini. Saya semakin banyak tantangan, setelah selesai semakin banyak bahagia. Di situ adalah proses pengasahan pengetahuan, pengasahan kemudian skill kita kan. Karena ya kalau berbicara tantangan, saya dari 2011 ya, misalnya 2013 dulu misalnya di desa itu saya menemukan ada sebuah rumah kecil peta, anaknya 5 ya, bapaknya tidur di situ, ibunya tidur di situ. Saya hampiri, Bu, kenapa nggak KB? Jangankan ber-KB, Pak, saya untuk makan aja susah, kan gratis, Bu. Gratis ya, tapi kan nanti perlu pemulihan yang sekarang gini, ibu mau nggak saya suruh MOW kan, waktu itu kan masih di Bengkulu kan, itu banyak keluarga-keluarga model itu 5 saya bawa. Gini Bu, ibu tidak usah memikirkan, jadi dari BKKBN nanti ada transport, kemudian nanti kita akan dikontrol, kemudian ibu nanti akan terus kami kunjungi kan, sehingga nggak dilepas begitu aja ya, Pak ya. Sehingga beliaunya mau, itu kita ajak mereka melakukan pelayanan, kemudian kita antar, kita kontrol. Akhirnya sekarang keluarganya ya alhamdulillah sudah mulai berubah. Kalau dulu anaknya kecil-kecil dengan jarak 1,5-2 tahun, yang bagaimana maksimal, bagaimana bisa ayahnya bekerja dengan maksimal gini. Kalau anak 5, kalau 2 sakit ya, artinya ayahnya terganggu untuk tidur. Kan gimana mau ngomong peran ayah kalau kesejahteraannya belum bisa kita atasi dengan baik. Makanya tahap awal, makanya ber-KB itu juga salah satu untuk menguatkan peran ayah tadi. Ya, kalau anak banyak, kemudian ekonominya masih di bawah keluarga sejahtera. Jadi terkadang kita prihatinnya di situ. Jangankan ngomong peran ayah kan, ngomong sesuatu yang standar aja, apa yang misalnya nafkah. Jadi kadang ayah tuh kurang tidur, kurang istirahat, sehingga tidak bisa maksimal cari nafkah. Nah, itu adalah salah satu
cerita-cerita ya. Malah udah main gaple ya bapak-bapak nih. Yang bisa memotivasi kita semua untuk percayalah apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun terlepas apa agama Anda, percayalah kebaikan yang kita tanam pasti kita akan memanen kebaikan. Jadi prinsipnya seperti itu. Tabur tuai. Jadi itu. Wah, seru sekali ya ngobrol hari ini masalah pengalaman juga, masalah program juga. Sampein 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, baca informasi katanya Bapak Gubernur DKI itu masyarakat yang kurang sejahtera akan divasektomikan bahasanya ya. Jadi program penerima bansos itu yang punya anak akan divasektomi ayahnya. Nah itu karena anaknya, kalau menurut data di DKI itu, ini kita bicaranya di kota luar, katanya anaknya yang menerima bansos tuh sampai 7-8 katanya Pak. Bagus juga sebenarnya Pak ya. Itu kolaborasi antara dinas Kementerian Sosial dengan BKKBN ya. Jadi kerjasama yang menerima bansos anaknya lebih dari 3 atau lebih dari 4 yang sudah mumpuni untuk MOP atau MOW, ya nggak masalah ya rasanya Pak ya. Gimana menurut pendapat Bapak? Kalau menurut saya itu sangat bagus, itu namanya kolaborasi. Kolaborasi antara penyadaran, perubahan sikap dan perilaku dengan kebijakan pemerintah, dengan sistem kolaborasi ya. Nah, tentu dengan kebijakan itu saya yakin orang akan bersemangat. Bisa bekerja dengan dinas sosial misalnya. Salah satu apresiasi yang bisa diberikan ketika ada yang mau vasektomi akan diberikan bansos misalnya selama berapa lama gitu kan. Ada diskon belanja misalnya kan, mungkin itu salah satu yang bisa mendorong untuk orang lebih semangat lagi. Kemudian ya misalnya ada apresiasi lain atau misalnya ada perlakuan khusus, saya yakin itu akan menambah lagi deretan orang-orang yang berpartisipasi untuk melakukan MOP itu. Nah, jadi seperti itu. Di Bengkulu pun rasa bisa juga diterapin seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa berkolaborasi lagi ya untuk Gati juga ya Pak ya. Meningkatkan capaian kita kan. Karena banyak sekali program-program ini yang bisa kita kolaborasikan dan mungkin sejak dulu kala sudah kolaborasi mungkin ya Pak ya, dan baru viralnya sekarang bahasanya. Tapi padahal udah lama program itu dan sudah sukses juga. Sudah berjalan lah dalam artian. Karena kenapa menyambung juga pembicaraan kita di beberapa waktu yang lalu. Nah, menjadi orang tua hebat tuh kan harus tahu peran. Ibu berperan, ayah berperan. Makanya saya katakan dengan pertemuan sebelumnya bahwa kuncinya adalah pendidikan pranikah itu sangat penting. Jadi mereka paham. Jadi karena kenapa? Kolaborasi antara ayah dan ibu tuh menghasilkan anak yang luar biasa ya. Benar. Jadi itu. Pak, udah pernah nggak selama dicanangkan sampai saat ini sudah ada yang Bapak terapkan nggak di daerah wilayah Bapak? Yang Gati ya. Gati ini karena masih baru Mbak Ian, kita masih nanti membuat formula ya. Formula nanti salah satu tadi yang saya sampaikan adalah kita coba melakukan pemetaan nanti pendataan yang akan dijadikan role model karena itu lebih efektif. Betul. Jadi kami akan nanti mencoba mencari modelnya dahulu nih. Misalnya satu desa itu cukup, misalnya kita ada 12 desa, ada 12 model. 12 ya, Pak? Ada 12 model, nanti kita satu waktu ketika ada pertemuan kita ajak mereka untuk bercerita tentang ayah teladan. Jadi kalau perlu anaknya juga bisa hadir dan didukung oleh testimoni anaknya nih. Ayah saya memang ayah yang luar biasa gitu. Jadi orang lebih percaya. Terkadang orang desa sekarang mana buktinya? Iya, Pak, jadi itu kan. Kadang kita kayak sales marketing itu kalau buktinya sukses apa gitu. Jadi itu salah satu untuk menguatkan capaian kita. Jadi itu Mbak Ian yang salah satu yang bisa kita lakukan. Jadi kita fokusnya ke testimoni. Benar sih, kita lakukan pemetaan dulu ya buat teman-teman juga, sobat Kemendik Bangga juga, gimana caranya kitanya dulu di rumah nih. Kalau nyaraninnya kita dulu. Para teman-teman PKB dulu mencoba menjadi ayah teladan gitu. Role modelnya gitu. Betul. Nah, karena kenapa?
kalau kita asal buat komunitas, siapa sih isi komunitas ayah teladan? Ternyata isinya home broken, ya siapa yang mau ngikut kan? Makanya inputnya juga harus bagus kalau ketika kita berbicara membentuk komunitas. Gitu, iya, benar. Ya, salah satunya PKB-nya dulu lah, yang kira-kira PKB itu mempunyai semangat yang tinggi untuk menularkan program Gati. Benar. Aduh, kebayang ya Indonesia luar biasa. Jadi kalau seandainya peran ayah itu optimal di rumah ya, peran ayah optimal, terus tidak ada lagi hal-hal yang negatif di rumah kayak semua dilimpahin ke ibu, semua apa-apa dilimpahin ke ibu ya gara-gara ayahnya nggak mau ikut serta dalam tumbuh kembang anaknya. Ini juga ada kaitannya ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau seandainya Bapak nanti sudah mulai memarketingkan program ke ayah-ayah di luar sana, kalau seandainya para ayahnya cuek atau justru gengsi, seperti apa? Ya, kita harus lakukan dulu sebuah kajian atau mini penelitian. Kira-kira nanti kendalanya seperti apa? Apakah mereka gengsi? Bahkan mendampingi mendidik anak itu kan sama halnya pertanyaan yang pertama tadi. Kan, ngapain kami harus ikut-ikutan kan? Tetapi nanti kita memberi sebuah edukasi bahwa dengan ikutnya seorang ayah, maka proses pendidikan anak yang ke arah yang lebih bagus, menjadikan anak kita menjadi anak yang hebat, itu perlu juga ayah. Ibaratnya ya, kalau ayah dan ibu itu kan dua kaki. Kalau berjalannya bersama ya lebih balance, lebih imbang. Kalau cuman ibu aja kan satu kaki. Capek dong. Nggak bisa berlari, merangkak dia. Ya, proses edukasi dan penyadaran sikap melalui KIE nanti ya tadi kembali lagi. Nanti kita mencoba ya duduk bersama dengan nanti kita memetakan lagi, mencari orang-orang yang kira-kira bisa dijadikan sebagai suri tauladan lah. Ayah teladan tuh kalau kita orang mau tanya, kalau saya menyontoh ayah teladan Indonesia siapa ya sosoknya? Di Bengkulu siapa katanya, di KDI siapa, misalnya di Kedurang Ilir siapa. Jadi kita nanti di samping memberi edukasi juga nanti tetap mencari role model begitu. Nah, role model inilah yang nanti kita bimbing, kita edukasi, kita beri KIE agar mereka bisa menyampaikan program kita ke tetangganya, ke sanak saudaranya. Perpanjang tangan kita ya itulah perlu kita namanya duta gitu. Iya, benar. Jadi untuk orang-orang yang terpilih itu luar biasa sekali ya. Nah, ke Bapak nih. Sudah menerapkan Gati kira-kira di rumah? Terus berupaya sebaik mungkin. Sebagaimana saya jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, orang tua tuh harus upgrading, terus melakukan upgrade. Dengan program baru ini, saya juga tertantang untuk belajar. Apalagi ini peran ayah yang belum saya maksimalkan di dalam keluarga kan. Apalagi dosa-dosa kelalaian saya terhadap anak. Ini juga membangun kesadaran jiwa kita untuk mengevaluasi diri. Sebenarnya ilmu BKKB ini kan ilmu untuk kesejahteraan keluarga, untuk kita sendiri pembangunan keluarga kan. Jadi sebenarnya ilmu ini untuk bekal kita sendiri sesungguhnya. Kalau kita menyadari itu. Dan saya juga ketika Pak Menteri meluncurkan quick win-nya yang 5 itu salah satunya Gati. Oh iya ya, mungkin selama ini kita kurang maksimal nih terhadap peran ayah. Itu menjadi memotivasi kita untuk belajar lagi apa sih peran ayah, kemudian ayah tuh di dalam keluarga tuh komunikasi yang baik terhadap anak tuh seperti apa, kemudian pendekatan dengan anak laki-laki seperti apa, anak perempuan seperti apa. Itu kan semua ada ilmunya. Kalau dalam ilmu praktis dan terapan tuh kan ada namanya parenting untuk memaksimalkan peran itu kan perlu latihan, perlu sebuah pemikiran. Enggak langsung kayak kita nuangin air ke gelas ya. Bahkan kita nuangin air ke gelas tuh, itu pun kadang-kadang yang tumpah-tumpah ya Pak ya. Tumpah-tumpah. Enggak semudah itu ya Pak ya prosesnya ya. Iya benar sekali Mbak Ian. Karena kenapa? Ya
kita dalam menerima ilmu itu kan pertama ya gelasnya juga harus bersih. Iya, Kalau gelasnya kotor, airnya bersih nggak bisa kita minum gitu. Iya, benar. Nah semuanya harus terkoneksi dan bersinergi. Seperti itu. Iya ya, prosesnya itu bukan hal yang gampang sebenarnya. Apalagi zaman sekarang sudah banyak generasi zilenial yang justru sudah menjadi calon ayah, yang dia punya proses, katanya punya parenting sendiri gitu ya, nggak mau diikut campurkan dengan orang lain, yang nggak masalah sebenarnya selagi itu baik dan tidak membuat siapa-siapa rugi, nggak masalah. Tapi yang membuat anak merasa fatherless ya jangan gitu Pak ya. Oke, nah nih kira-kira nih Pak, kalau di rumah reaksi ibu sekarang gimana semenjak Bapak lebih dominan nih untuk menghilangkan peran fatherless itu? Ya sebenarnya kondisi ini sebenarnya sangat baik untuk ibu karena kita membantu seorang ibu. Nah peran ini kan sebenarnya dalam bentuk kasih sayang kita terhadap anak linear dengan juga ibu juga terbantu kan. Bayangin ketika misalnya kita menasehati anak, tiba-tiba ayah juga hadir, kan ibu merasa terbantu dan ibu sangat berbangga hati dengan kehadiran ayah. Loh, tumben Pak, sebelumnya nggak pernah nih serta sekarang kau udah mau ya. Dengan program Gati ini saya yakin ibu-ibu yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, ini mendefinisikan bahwa ini program bagus ini, sangat relevan dengan kebutuhan ibu-ibu yang selama ini mungkin batin ibu itu kok ayahnya cuek, kok ayahnya kurang berperan. Saya yakin ibu juga sangat mendukung ini. Nah, dan itu akan berpengaruh ke harmonisan juga ya Pak. Sangat. Wah, berasa ibu gini bahasanya. Ibu merasa dihargai, disayangi, dibantu kerjaannya ya Pak ya. Jadi ibu ngerasa, aduh sayang nggak di punggung saya sendiri. Gitu ya Pak ya. Sejauh ini program BKKBN itu membuat Yen selangkah lebih maju. Karena salah satunya Yen ngerasa belajar komunikasi pun dari BKKBN Pak. Kita harus apapun komunikasi sama orang tua. Pun dari BKKBN, karena kebetulan dulu kan dia di genre yang diajari dan di sharing dari teman-teman juga gimana caranya kita tuh terbuka sama orang tua. Iya benar. Kita selaku anak tuh harus terbuka sama orang tua dan ketika kita yang sudah terbuka, orang tua yang tadinya kaku tuh pelan-pelan akan luluh ya Pak ya. Iya benar. Seperti itu teman-teman. Memang agak menurunkan gengsi anak tuh memang agak susah, tapi nggak ada salahnya justru dengan kita menurunkan gengsi, dengan kita terbuka dengan orang tua, dan merasa bonusnya lebih banyak Pak. Iya benar. Bulanannya makin dinaikin sama orang tua dulu ya. Nggak ada salahnya ya Pak ya. Iya, itu sangat benar sekali bahwa kolaborasi antara ayah dan ibu itu membentuk sebuah sinergisitas yang mempunyai dampak yang sangat positif bagi perkembangan anak. Nah kita juga peran ayah misal ya, ketika misalnya ibu itu hamil, bayangkan kalau dia kontrol sendiri, periksa kehamilan sendiri, pasti berbeda ketika suaminya juga hadir, kontrol bersama dokter, kemudian sama-sama misalnya melakukan USG, jadi akan berbeda ketika ibu itu sendiri kan, walaupun ayah bisa ngomong, saya lagi sibuk pokoknya, kan kita kan ada jadwal kontrol, jadi seorang ayah kan sudah tahu nih, hari ini saya cancel dulu nih demi anak saya, demi istri saya untuk melakukan kontrol, agar apa? Ya anak itu di dalam kandungan juga mereka juga merasakan ya kehadiran ayah itu, walaupun secara fisik kita tidak melihat, tetapi itu merupakan sebuah proses untuk apa ya? Agar perkembangan janin itu agar lebih baik lagi gitu. Ketika ibunya kurang stresnya, karena ketika dia memeriksa kehamilan ditemani suaminya, dia kan tingkat kebahagiaan lebih tinggi, akhirnya berdampak di janinnya, lebih happy, lebih merasa bahwa ada orang yang mendampinginya, merasa bahwa ada sosok yang melindunginya, kan. Bayangkan kalau dia datang sendiri, sedih dia kan, banget, apalagi antriannya panjang, kemudian yang lain pada diantarin suami misalnya ya Pak ya. Aduh, pasti itu sangat penting teman-teman. Ya, Pak, ya. Ini pesan untuk ayah-ayah semua. Mari kita terus belajar update diri dan peduli terhadap anak-anak kita. Jadi itu.
jangan malu ya. Iya, jangan malu. gengsi, jangan malu. Bener-bener. Kita mengambil peran sebagai ayah teladan itu bukan berarti kita menurunkan level derajat seorang laki-laki, seorang ayah, akan tetapi justru meningkatkan level kita, karena kenapa? Kita lebih menunjukkan bahwa kita itu peduli, kemudian kita merasa memiliki, kita bagian dari bagaimana nanti anak kita lahir itu lahir dengan sempurna, dengan dukungan psikologis yang kita berikan dengan cara mendampingi istri untuk kontrol ke bidan, ke rumah sakit saat proses kehamilan. Itu salah satu contoh tindakan seorang ayah teladan yang bisa dilakukan. Itu hal kecil yang bisa teman-teman tiru gitu. Sederhana ya, tapi berarti sekali. Oke, Pak, ada nggak sih indikator menurut Bapak nih ya? Indikator-indikator sebagai ayah teladan. Ada nggak menurut Bapak nih? Iya. Untuk menjadi seorang ayah teladan, pertama mereka juga harus paham apa-apa saja peran ayah. Nah, ini kan ada proses pendidikan pranikah itu sangat perlu. Nah, walaupun sesungguhnya ketika kita sudah menikah, terutama ayah-ayah muda, teruslah belajar bahwa ayah itu sesungguhnya ada peran-peran domestik yang juga harus diambil. Ya, tidak semua peran domestik tuh harus ke ibu begitu. Iya, betul. Ya, salah satunya adalah kita sekali-sekali itu mendorong anak, membimbing anak, mengarahkan, misalnya dalam mengakses media sosial saja lah, misalnya kan kita juga harus berperan mengarahkan anak. Apa sih yang diakses anak saya ini? Jadi kita arahkan gitu supaya lebih produktif lagi apa yang mereka buka. Kembali lagi dengan materi kita beberapa yang lalu kan, algoritma otak manusia, apalagi otak anak itu sangat dipengaruhi oleh media sosial. Hari ini mereka nonton ini maka berubah mindsetnya. Hari besok ada berita baru lagi, berubah lagi. Inilah perlunya pendampingan ya. Kemudian seorang ayah yang baik itu adalah dia juga harus berperan untuk membangun sebuah komunikasi dengan anak. Komunikasi artinya anak tuh jangan dibiarkan, nggak ditanyain, nggak pernah dipeduliin, cuma pulang aja gitu kan. Terkadang ada juga ayah tuh belum pulang nggak ditanyain. Nah, itu salah satu. Nah, yang kemudian adalah orang tua, terutama ayah, coba membangun sinergisitas, membangun lagi komunikasi dengan ibu atau istrinya untuk sama-sama berkolaborasi. Itu salah satu ayah yang baik. Kemudian semua proses ya, mulai dari kehamilan sampai anak itu menjadi anak, kemudian remaja. Nah, tetapkanlah, luangkanlah waktu buat sebuah jadwal. Seorang ayah tuh hadir tuh kapan? Bersama anak-anaknya. Kemudian anak-anak itu juga menginginkan ayahnya itu adalah teman bermain, bukan saja sebagai sebagai pengawas atau leader atau sebagai motivator, tidak. Mereka juga butuh itu. Nah, ketika ayah itu hadir, proteksi terhadap keluarga itu lebih tinggi. Karena apa? Dengan seringnya berkomunikasi, kita tahu permasalahan anak ya. Ketika kita tidak tahu sama sekali, jangan-jangan anak kita terlibat pergaulan bebas, kemudian kenakalan remaja yang lain, karena kita tidak pernah membangun kondisi komunikasi yang baik tadi. Nah, itu adalah beberapa faktor yang bisa dilakukan oleh ayah-ayah yang ada di Indonesia. Wah, oke, ini ya kita udah masuk ke ke segmen akhir di harapan Bapak nih. Nah, Bapak juga kan adalah seorang ayah. Iya, benar, Mbak. Nah, kalau bisa bicara ke seluruh ayah di Indonesia, apa pesan yang mau Bapak ajak? Ya, salah satunya adalah kita terus upgrading lagi kemampuan kita sebagai seorang ayah. Dan menanamkan bahwa ayah itu juga berperan dan bertanggung jawab, yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap tumbuh kembang anaknya. Akan menjadi apa anak kita? Yang akan ditanya dahulu itu adalah ayahnya, bukan ibunya. Karena apalagi anak kita ketika berprestasi, orang pasti akan bertanya, itu anak siapa? Pasti ayah itu lebih utama, karena binnya ada di sana kan. Bin secara agama sudah jelas ya Pak ya. Nah, itu juga harus kita sadari. Nah, kemudian
untuk mengubah mindset kita bahwa pendidikan itu hanya tanggung jawab ibu. Mari kita rubah mindset itu. Betul. Mari kita perbaiki mindset itu bahwa pendidikan anak bukan saja semata-mata tugas seorang ibu, itu juga adalah tugas seorang ayah yang wajib. Itu bukan lagi sunatnya, wajib untuk kita berikan kontribusi kita untuk dalam proses pendidikan anak. Kemudian ayah saya sendiri ya, saya mungkin ayah yang masih banyak kekurangan ya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Akan tetapi proses belajar itu menjadi sangat penting ketika kita menyadari itu. Dan kita juga harus sensitif bahwa anak-anak zaman saat ini di era digital ini, nah peran ayah itu sangat penting dalam melakukan pengawasan, dalam melakukan proteksi agar anak-anak kita tidak terlibat dalam pergaulan bebas, kenakalan remaja. Nah, ini adalah harapan-harapan kita sebagai seorang ayah. Tentu pengalaman sehari-hari kita juga harus bijak memilih pendidikan anak. Agar apa? Pendidikan karakter dan pendidikan skill itu berimbang. Jangan sampai kita hanya anak skillnya oke, tapi karakternya bermasalah. Nah, ya kita harus bijak itu. Sama-sama berdiskusi dengan pasangan masing-masing untuk menentukan arah pendidikan anak. Dan kemudian tetapkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan anak, dengan istri. Tentu sesibuk apapun itu ada di manajemen waktu kita sendiri. Prioritas ya Pak. Iya, sesibuk apapun kita itu wajib kita lakukan. Karena proses itu tidak enak kalau sudah diulang. Iya, benar. Iya Pak ya. Jadi kita nikmatilah proses yang ada, seperti memperhatikan tumbuh kembang anak-anak kita bersama-sama ya. Jangan sampai proses itu hilang, miss. Ayahnya nggak menikmati proses itu. Jadi sayang ya Pak ya, nggak tahu gitu. Oke, yang terakhir nih Pak, gimana cara kita semua, termasuk anak muda dan semua perempuan di Indonesia, khususnya di Bengkulu tuh untuk ikut dukung Gati? Ya, saya yakin bahwa semua perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu, dengan launchingnya Gati ini, itu bagian dari salah satu wujud upaya untuk visualisasi dari cintanya laki-laki terhadap perempuan. Bahwa laki-laki harus mengambil peran, itu artinya apa? Kita juga harus mendukung apa yang dilakukan oleh perempuan sehari-hari ya dalam proses pendidikan anak itu. Nah, jadi dengan program ini teman-teman yang perempuan, ibu-ibu muda, remaja putri, ayo kita sama-sama lagi berkomunikasi dari hati ke hati, mengajak remaja ya, mengajak ayah-ayah, walaupun ayah terkadang ya bagi remaja putri ya untuk berkomunikasi itu jarang, nggak apa-apa kalian juga mengajak ayah untuk berkomunikasi. Betul. Kemudian ini juga istri-istri ya, terutama pasangan juga menyadari bahwa Gati ini sangat penting karena menuntut peran ayah di sini. Ayah ikut dalam proses pendidikan, ayah harus berkomunikasi, kemudian ayah harus mendampingi dalam setiap proses perkembangan anak. Ini adalah Gati, ini adalah wujud kasih sayang seorang ayah, seorang laki-laki terhadap perempuan. Jadi perlu didukung. Keren sekali. Wah, nggak kerasa nih Sobat BKKBN ya, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol sama Pak Erianto. Tepuk tangan dulu dong. Senang sekali ya kita ada ilmu baru hari ini ya. Kemudian ada juga inspirasi-inspirasi yang membuat kita lebih semangat lagi menjadi sosok ayah teladan atau sosok keluarga yang teladan supaya nanti bisa menginspire orang lain juga. Nah, untuk yang di live ada Bapak Sahrul PKB. Selamat pagi Bapak. Dan teman-teman lainnya yang sedang menyaksikan kita baik di live TikTok, dan di live Instagram. Oke, Sobat BKKBN, Bapak terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah hadir ke sini lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk teman-teman juga sekali lagi Yen ucapkan terima kasih. Dan Sobat BKKBN, akhirnya Yen Wijayanti pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan live talk show kita bersama dengan Bapak Erianto, penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten
Bengkulu Selatan. Akhirnya Yanus Wijayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu lagi warahmatullahi kapan-kapan.